Proyek pengadaan fregat buatan Turki oleh Indonesia akhirnya menemukan titik terang. Indonesia dipastikan akan menerima 2 unit fregat kelas Istif antara tahun 2027 dan 2028 dalam salah satu proses pengiriman kapal perang terbaru yang paling cepat dalam sejarah TNI Angkatan Laut. Berdasarkan laporan terbaru dari Angkatan Laut Turki dan sejumlah media pertahanan internasional, pengiriman ini dipercepat melalui mekanisme yang dikenal sebagai pertukaran slot kapal. Pada awal kesepakatan yang ditandatangani sekitar pertengahan hingga akhir 2025, Indonesia semula direncanakan menerima 2 unit dengan nomor lambung F516 dan F517, yaitu TCG Izmir dan TCG Izmit yang saat itu masih dalam tahap pembangunan. Namun, melalui keputusan politik tingkat tinggi, slot tersebut kemudian dialihkan. Indonesia akhirnya dipastikan mendapatkan unit yang lebih baru dari batch tambahan proyek Milgem, yaitu F519 dengan nama TCG Agdenis dan F521 dengan nama TCG EG. Pengalihan slot ini dilakukan melalui skema pembiayaan triparti yang melibatkan 3 pihak, Indonesia, Turki, dan Qatar. Pengadaan ini didanai oleh Barsan Holdings, yaitu perusahaan investasi di bawah Kementerian Pertahanan Qatar. Dengan mengalihkan slot F519 dan F521 ke program ekspor Indonesia, Turki memperoleh suntikan dana segar. Uang tersebut selanjutnya akan digunakan oleh Angkatan Laut Turki untuk memesan unit kapal baru sebagai pengganti armada mereka di masa depan. Bagi kelas kapal seukurannya, ini adalah salah satu proses pengiriman fregat baru tercepat yang pernah diraih Indonesia. Apabila menggunakan jalur normal, yaitu pembangunan kapal baru dari peletakan lunas pertama, pembuatan fregat modular berbobot sekitar 3.000 ton umumnya memakan waktu 4 hingga 6 tahun sebelum siap dikirim. Namun, berkat skema pengalian slot ini, Indonesia hanya perlu menunggu sekitar 2 hingga 3 tahun saja setelah penandatanganan kontrak utama di IDEF 2025. Kapal pertama pesanan Indonesia, F519 TCG Agdenis, bahkan sudah resmi diluncurkan oleh galangan kapal Anadolu Shipyards di Istanbul sejak Februari 2026. Karena visi kapal sudah berwujud dan terapung di air, sisa waktu menuju 2027 hanya akan digunakan untuk 3 hal, yakni instalasi akhir, perangkat elektronik dan sensor utama, integrasi sistem persenjataan modular, serta serangkaian uji coba laut yang menyeluruh demi memastikan kelayakan tempurnya. Pola pengiriman cepat seperti ini sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Strategi serupa pernah diterapkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia saat mengakuisisi 2 kapal patroli lepas pantai atau OPV dari galangan Fincantieri Italia, di mana Indonesia membeli kapal yang sudah hampir jadi milik Angkatan Laut Italia demi mengejar percepatan operasional. Secara teknis, fregat kelas Istif memiliki spesifikasi yang cukup mengesankan. Kapal ini berbobot sekitar 3.100 ton dengan panjang 113,2 meter, lebar 14,4 meter, dan draft 4,5 meter. Sistem propulsinya menggunakan konfigurasi Kodak, yaitu kombinasi antara 1 unit turbin gas LM2500 dan 2 unit mesin diesel MTU yang menggerakkan 2 poros baling-baling. Kecepatan maksimumnya melampaui 29 knot dengan kecepatan jelajah 14 knot dan jangkauan pelayaran hingga 5.700 mil laut. Kapal ini diawaki 123 personil dan dilengkapi hanggar serta dek penerbangan yang mampu mengakomodasi 1 helikopter kelas 10 ton seperti S-70B Seahawk maupun kendaraan udara tak berawak. Dari sisi sistem tempur, F519 dan F521 terintegrasi penuh dengan ekosistem sensor digital militer buatan Turki. Kapal ini menggunakan sistem manajemen tempur Havelsan Atken, yaitu sistem komando otomatis berkemampuan pertukaran data taktis antar armada yang mendukung konsep peperangan berbasis jaringan atau network centric warfare. Radar pencarian udara dan permukaan menggunakan teknologi Active Electronically Scanned Array 4 dimensi jenis Cheng S atau Cheng 400N. Untuk deteksi bawah air, kapal ini dilengkapi sonar pasang lambung buatan Aselsan yang mampu mendeteksi target kapal selam. Dalam hal persenjataan, lini tempur kelas Istif terbagi ke dalam 4 kategori utama. Pertama, 16 sel peluncur vertikal atau VLS menggunakan sistem Mildas buatan asli Turki. Berbeda dengan batch awal, kapal F519 memiliki ruang VLS yang diperpanjang secara longitudinal sehingga mampu menampung rudal penangkis serangan udara dari seri Hisar, termasuk varian Hisar D dan Hisar O. Kedua, kapal ini membawa 16 peluncur rudal jelajah anti kapal yang tersusun dalam 4 peluncur tabung kuat.
Jumlah ini hampir 2 kali lipat kapasitas rata-rata fregat berat sekelas. Salah satu rudal yang diintegrasikan adalah Atmaca, yaitu rudal jelajah anti kapal permukaan berpemandu radar aktif dengan jangkauan serang lebih dari 220 km. Ketiga, untuk misi perang bawah air, kapal ini dilengkapi 2 tabung torpedo ganda kaliber 324 mm buatan Aselsan yang menggunakan torpedo pintar Akia berkemampuan pencari panas dan akustik untuk mendeteksi dan menghancurkan kapal selam lawan. Keempat, sebagai pertahanan titik, fregat ini dilengkapi 1 unit sistem CIWS Aselsan God Danish kaliber 35 mm laras ganda yang ditempatkan di bagian buritan atas hanggar. Meriam utamanya berupa kanon kaliber 76 mm buatan MKE Turki atau Otomelara Super Rapid dari Italia yang dipasang di haluan kapal untuk menghadapi target permukaan maupun udara jarak dekat. Percepatan pengiriman akibat pengalihan slot ini memberikan keuntungan strategis yang signifikan bagi TNI Angkatan Laut. Saat ini, TNI Angkatan Laut tengah menghadapi masa pensiun sejumlah armada kapal perang permukaan yang sudah uzur, termasuk fregat kelas Ahmad Yani yang merupakan ex-fregat Van Speyk milik Belanda. Kedatangan F519 dan F521 yang lebih awal memastikan tidak ada kekosongan kekuatan laut yurisdiksi Indonesia selama proses peremajaan alutsista berlangsung. Dengan menerima kapal dalam kondisi siap pakai, para prajurit TNI Angkatan Laut dapat langsung memulai pelatihan taktis, uji coba pelayaran, dan adaptasi terhadap sistem peperangan modern berbasis digital Havelsan Advent jauh lebih awal dari jadwal semula. Pengalaman langsung ini akan mempercepat pembentukan doktrin tempur berbasis jaringan di internal armada. Lebih jauh dari itu, kedatangan 2 kapal ini akan berfungsi sebagai acuan teknologi taktis bagi industri pertahanan dalam negeri. TNI Angkatan Laut dapat menguji dan mengintegrasikan sistem sensor serta persenjataan buatan Turki ini ke dalam ekosistem pertahanan nasional sebelum proyek fregat Merah Putih yang dibangun secara domestik oleh PT PAL Indonesia resmi diluncurkan kelak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.